Salam bahagia untuk kita semua. Di sini kami mau berkolaborasi, mau membagikan desain kerangka pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal-hal positif yang kami pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga terlihat pada budaya di daerah asal masing-masing. Nah, di sini kami akan membagikan beberapa konsep yang ada pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kami ambil adalah bahwa pendidikan dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara pendidikan dan budaya itu nyata di daerah Samosir, karena Samosir itu merupakan daerah wisata dan bidang pariwisata ini merupakan satu income terbesar di daerah Samosir. Nah, kami mau membuktikan bahwa pendidikan dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Di sini kami mengambil 3 butir ya, yang kami olah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, di daerah Samosir ini selalu mengadakan berbagai macam event ya. Dan event ini akan ya atau selalu diikuti para siswa-siswi mulai dari PAUD, SD, SMP dan SLTA, bahkan berkolaborasi dengan masyarakat sekitarnya. Dan yang kedua, di setiap sekolah itu mempunyai satu aturan bahwa untuk satu hari yang ditetapkan untuk setiap hari Kamis ya, setiap siswa-siswi yang ada di setiap sekolah yang ada di Samosir ini harus berpakaian dengan corak khas Batak, dan disebutlah hari itu menjadi Batak Day. Dan yang ketiga, nilai yang disepakati dengan budaya lokal yang berajaskan asas gotong royong yang menyangkut tentang kejujuran, saling menghargai, mandiri, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan komunikasi. Dasar pendidikan dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang pertama, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Pendidikan berhamba pada sang anak. Pendidikan dalam hal ini mengambil peran sebagai ibu atau bapak yang bisa dikategorikan menjadi keluarga bagi sang anak. Dari sini kami mengambil kesimpulan bahwa anaklah fokus utama pendidikan yang disebut sebagai student center. Segala yang dicurahkan hanyalah untuk kepentingan penguasaan ilmu pengetahuan dan peningkatan kompetensi maupun membentuk nilai karakter pribadi anak menjadi lebih baik sebagai makhluk sosial. Dasar pendidikan yang kedua yaitu memberi ruang bagi anak agar dapat mengembangkan segala potensi diri melalui karya dan karsanya dalam berbagai hal, agar anak dapat mengenali setiap potensi diri untuk dapat dikembangkan tanpa dibatasi oleh siapapun. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengembangkan metode Among sebagai sistem pendidikan yang didasarkan atas kemerdekaan dan kodrat alam, ing ngarso song tulodo, ing madya mangunkarsa tut uri handayani. Dasar pendidikan yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara sebagai model atau figur keteladanan. Ki Hajar Dewantara dapat kita jadikan sebagai sosok pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian. Nah, di sini kami akan mengaitkan dengan konteks budaya Batak yang beragam. Daerah Pulau Samosir ini merupakan satu tempat yang sangat indah dan mempunyai satu julukan negeri indah kepingan surga, karena di Pulau Samosir ini banyak sekali pemandangan yang indah untuk dilihat,
dan merupakan satu tempat wisata yang sudah masuk kategori internasional. Daerah Pulau Samosir ini mempunyai satu falsafah, yaitu Napura Tano-Tano Rangging Marsironggongan Badat Tape Padau-Dau Tonditai Marsigonggoman. Dan ini merupakan satu falsafah yang sangat erat dan senantiasa dilakukan oleh masyarakat Pulau Samosir, karena mayoritas orang Batak itu adalah manusia perantau, dan ini merupakan satu falsafah yang memberikan support buat siapapun orangnya yang pergi merantau untuk meninggalkan keluarganya. Jangan lagi merasa khawatir kemanapun kita melangkah atau merantau, walaupun kita tidak saling melihat, tapi roh kita saling mengayomi, yang artinya saling mendoakan antara yang pergi merantau dan keluarga yang ditinggal. Masyarakat Samosir memiliki suku, yaitu suku Batak Toba. Masyarakat Samosir memiliki keunikan dalam bidang sosialnya. Salah satu keunikannya, sebagian masyarakat Samosir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah bertenun. Nah, apa yang mereka hasilkan dari bertenun itu merupakan satu ciri khas untuk budaya Batak, yaitu yang namanya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Mendidik anak dalam konteks pendidikan haruslah seperti keluarga yang saling membangun penuh keakraban dan solid. Itu merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Satu hal positif yang disepakati untuk diterapkan pada lingkungan kelas atau sekolah, memberi ruang bagi anak agar dapat mengembangkan segala potensi diri melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunitas yang kelasnya yang beraneka ragam. Proses mendiferensiasikan pelajaran dilakukan untuk gaya atau minat belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Penerapan di kelas yang pertama adalah mengenal profil kecerdasan atau gaya belajar siswa. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran yang bervariasi berdasarkan kecerdasan atau gaya belajar siswa yang paling dominan. Dan yang ketiga, melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang disebut sebagai student center. Ini tentang penerapan yang disepakati di sekolah. Yang pertama, memberikan wadah kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kedua, melatih kemampuan siswa melalui berbagai organisasi siswa di sekolah. Tantangan yang mungkin terjadi dan solusinya. Guru membutuhkan waktu ekstra untuk merencanakan hingga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dituntut memiliki ide atau gagasan maupun praktik baik untuk berkreasi, mengembangkan aktivitas pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekianlah hasil pemaparan kami untuk hari ini yang kami ambil dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan kami mengucap terima kasih untuk semuanya. Horas, horas, horas.